Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di Lorong Film. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Maze Runner Part 2. Pada film yang pertama, mereka yang terjebak di labirin raksasa akhirnya terbebas berkat salah satu dari mereka yang sangat menonjol. Satu orang yang akhirnya bisa merubah segalanya dengan keberanian dan kerjasama di antara mereka. Orang ini bernama Thomas. Setelah mereka berhasil melarikan diri dari labirin itu, mereka dibawa ke salah satu bangunan raksasa di mana mereka bertemu dengan Glade lain yang berhasil lolos. Namun Thomas di sini mencium keanehan setelah Teresa dibawa oleh salah satu dokter di sana. Sampai pada waktunya Thomas menyadari bahwa tempat yang ia singgahi adalah tempat yang akan membawa mereka pada kematian. Mampukah mereka membuat dobrakan baru? Kita akan simak. Dalam akhir film pertama, mereka dibawa oleh seseorang dan sekarang sampailah mereka ke tempat baru. Tempat yang akan membuat mereka berhasil membuat dobrakan baru. Yah, datanglah salah satu yang berwenang di sini. Ia bernama Jensen. Tempat ini berbeda dengan tempat pertama, di mana mereka terjebak di labirin raksasa. Untuk sekarang ini mereka menemukan rumah baru. Namun keanehan muncul ketika Thomas melihat Teresa diperlakukan khusus oleh perawat di sana. Sampailah mereka di mana semua Glade yang selamat berkumpul. Dan ternyata mereka yang ada di sini adalah mereka yang selamat di labirin raksasa, sama seperti Thomas dan kawan-kawan. Datanglah Jensen memanggil nama satu persatu dan mereka yang dipanggil pergi meninggalkan ruangan. Yang terjadi adalah mereka yang terpanggil tidak pernah kembali berkumpul bersama timnya. Lalu Thomas melihat Teresa dibawa oleh dokter. Tindakannya membuat salah satu Glade tertarik untuk menceritakan keanehan yang terjadi di sini. Di dalam kamarnya, Thomas dikejutkan oleh seseorang. Ia bernama Aris. Ia menunjukkan sesuatu yang membuat Thomas mencurigai tempat ini. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil di tempat tadi oleh Jensen. Yang menarik di sini adalah tindakan si Aris sangat tepat, karena ia tahu kepada siapa ia harus bercerita keanehan yang terjadi di tempat ini. Hanya Thomas yang bila mana membuat keputusan pasti didengar oleh teman-temannya. Di hari yang kedua di tempat ini, Thomas melakukan tindakan yang membuat panik. Tindakannya itu tak lain hanya ingin mengambil ID card agar ia bisa masuk ke tempat di mana orang-orang dibawa oleh dokter itu. Newt, Minho dan kawan-kawan tidak setuju dengan tindakan Thomas, namun ia meyakinkan mereka agar tetap tenang. Lalu datanglah Aris yang membuat mereka percaya dengan tindakan si Thomas. Sampailah mereka di ruangan di mana orang-orang dibawa secara misterius. Mereka disajikan oleh orang-orang yang telah dibius. Mereka yang dibius akan mengeluarkan cairan di mana cairan itu dijadikan sebagai antivirus. Karena di film yang kedua ini, kita nanti akan menyajikan segerombolan zombie. Cairan itulah yang nanti akan merubah zombie menjadi manusia normal. Di saat Thomas dan Aris mengamati orang-orang yang telah dibius, datanglah Jensen. Di sini kita disajikan dengan pemimpin perusahaan yang waktu itu bunuh diri. Itu adalah settingan agar Glade yang selamat tidak menyadari tempat yang mereka singgahi adalah itu-itu juga. Padahal pemimpin yang membuat labirin dengan Jensen yang berada di sini itu sama. Mereka bekerja sama, membuat antivirus dengan cara yang salah. Dalam diskusinya, mereka mengkhawatirkan Right Arm. Right Arm adalah satu gerakan yang mengutuk kegiatan Jensen dan Dr. Page. Tugas Right Arm adalah mengambil pasien atau orang-orang yang akan dijadikan antivirus untuk bergabung dan melawan. Sedangkan Jensen dan Dr. Page mengambil orang-orang untuk dijadikan antivirus. Dirasa Thomas dan kawan-kawan terancam, ia kembali menjelaskan bahwa tempat ini tidak aman. Mereka belum bebas sepenuhnya. Di saat yang sama, Jensen menuju kamar Thomas sambil membawa obat bius. Namun Thomas dan kawan-kawan telah kabur.
Si Jensen sangat kesal. Dalam pelariannya, kelompok dibagi menjadi dua dan tidak sengaja bertemu dengan dokter itu, lalu menyandranya. Tujuannya hanya satu, menjemput Teresa. Ketika mereka bertemu dengan Teresa, ia terlihat seperti telah dibius. Untung saja mereka datang dan membawanya. Mereka berlari mencari jalan keluar. Namun ketika Thomas menggunakan ID card, pintu itu tidak terbuka membuat mereka panik. Tak lama datanglah Jensen berupaya untuk memujuk mereka, namun Thomas sudah tahu sisi buruk tempat ini. Lalu datanglah Aris dan membuka pintu itu dan mereka berhasil meloloskan diri. Namun Thomas masih tertinggal. Suara teman-temannya membuat percakapan Thomas dan Jensen terhenti, dan Thomas pun pergi dengan pintu yang akan tertutup. Setelah Thomas berhasil, mereka menghancurkan mesin pintu itu sehingga Jensen tak bisa menggunakan ID card dan ia tak bisa keluar. Mereka pergi meninggalkan tempat itu dan mencari tempat persembunyian, meskipun taruhannya bertemu dengan zombie. Sampailah mereka di gedung kosong. Terjadi pertengkaran karena Thomas tidak tahu harus kemana. Namun Aris menjelaskan bahwa ada satu tempat persembunyian yang mungkin bisa menyelamatkan mereka, yaitu Rag Am. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Rag Am. Mereka menelusuri gedung ini dan berpencar. Tempat ini seperti penampungan karena terdapat baju, jaket, dan celana. Thomas dan Minho menelusuri serta menemukan gardu listrik. Ketika mereka mencoba menyalakannya, ternyata ada satu orang lain yang masih hidup. Luar biasa, ia adalah salah satu zombie. Kaget tak karuan, Thomas dan Minho melarikan diri menuju teman yang lain. Mereka yang sedang bersantai terpaksa kabur melarikan diri. Terjadi kejar-kejaran. Mereka mencoba mencari jalan agar bisa meloloskan diri dari kumpulan zombie yang ganas. Hal yang tak terkira terjadi. Salah satu dari mereka tertangkap yang membuat perutnya terluka. Dan sampailah pada di mana mereka berhasil bersembunyi. Malam berlalu, mereka bergegas melanjutkan perjalanan demi bertemu dengan Rag Am. Namun di sini terlihat Winston yang mulai merasakan efek dari cakaran zombie tadi malam. Hey man, you okay? Terlihat bangunan yang sudah hancur. Mereka menelusuri jalan setapak demi setapak. Thomas mendengar suara aneh dan benar. Helikopter dan pesawat tempur patroli mencari keberadaan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan, namun sepertinya Winston sudah terluka parah dan pingsan. Yang membuat mereka menyeret Winston bergiliran. Ini yang membuat film ini kental dengan solidaritas yang tinggi, di mana mereka telah bersama-sama berjuang demi bertahan hidup, meskipun di antara mereka ada yang terluka. Justru itu yang membuat persaudaraan mereka makin erat. Badai pasir membuat penglihatan mereka terganggu. Namun itu bukan alasan untuk meninggalkan teman mereka yang telah terluka. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat. Thomas dan Teresa berbincang seputar perjalanannya sebelum Thomas terjebak di labirin. Dalam diskusinya, Teresa mengajak Thomas untuk kembali. Tentu Thomas menolak. Teresa di sini seperti telah kembali normal ingatannya. Tidak dengan Thomas dan yang lainnya. Momen mengharukan tiba di mana Winston menunjukkan luka perutnya yang jika Winston tetap ikut, ia akan menjadi zombie. Pilihan yang sangat berat. Dalam permintaannya, Winston ingin mereka melanjutkan perjalanannya tanpa mengkhawatirkannya. Satu teman seperjuangan di ambang kematian. Yang sangat terluka adalah Thomas. Berjuang bersama-sama, suka senang jalani bersama, namun berakhir perpisahan yang sangat menyedihkan. Mereka pergi meninggalkan Winston dan dari kejauhan Thomas melihat cahaya.
pertanda di sana ada kehidupan. Dengan cuaca yang tidak mendukung, mereka berlari ke sumber cahaya itu. Kilatan petir membuat mereka berhati-hati dalam berlari, namun Minho tersambar membuatnya tak sadarkan diri. Mereka membawa Minho ke rumah itu. Satu orang lagi telah menjadi korban. Tapi bohong. Goblok! Minho selamat dan mereka dikejutkan oleh banyak zombie. Lalu datanglah salah satu penghuni gedung ini, ia bernama Brenda. Brenda mempersilahkan mereka untuk bertemu dengan ayahnya. Situasi kian memburuk setelah mereka mengetahui bahwa Thomas dan kawan-kawan adalah buronan si Jensen. Thomas dan kawan-kawan digantung. Datanglah pemimpin gedung ini, ia menanyakan alasan apa yang membuat mereka datang ke tempatnya. Setelah Thomas menjawab maksud dari tujuannya, pemilik gedung ini mau membantunya untuk bertemu dengan Right Arm. Karena ia sendiri menunggu, dan kebetulan Thomas dan kawan-kawan juga ingin pergi ke sana. Masalah datang ketika salah satu gedung ini melaporkan keberadaan Thomas dan kawan-kawan. Alhasil, Jensen datang membawa pasukan bersenjata, lalu Teresa melihat alat komunikasi itu. Wow, what's up? Mereka dibawa ke salah satu tempat persembunyiannya. Adalah jalan untuk meloloskan diri. Namun Thomas dan Brenda tertinggal. Mereka mencoba melarikan diri dan gedung ini pun diledakkan. Thomas dan Brenda selamat. Mereka harus menyusul dengan menggunakan jalan lain yang akan membuat mereka kejar-kejaran. Yap, mereka bertemu dengan zombie di tempat itu. Seperti biasa mereka kejar-kejaran dan hanya satu zombie yang tersisa. Sampai pada waktunya zombie itu mati terjatuh. Namun sepertinya Brenda terluka juga. Thomas dan Brenda akhirnya berada di tempat di mana orang-orang hidup di sini. Mereka mencari seseorang yang bernama Markus. Karena ia adalah salah satu orang yang memiliki mobil, mungkin dengan mobil mereka bisa lebih cepat bertemu dengan Right Arm. Sampailah mereka di tempat seperti tempat hiburan. Akses masuknya cukup dengan meminum minuman yang telah diberikan tanpa menyadari efek sampingnya. Thomas dan Brenda memasuki tempat itu. Terlihat di sana zombie yang tak punya harga diri. Lama-kelamaan efek samping minuman itu bekerja membuat Thomas pingsan. Setelah sadar ternyata Thomas sudah berada bersama mereka. Ayahnya Brenda sedang menginterogasi si Markus. Ternyata yang memberikan minuman itu adalah si Markus. Si Thomas ketipu. Cukup keras juga si Markus diinterogasi, masih tetap pada pendiriannya. Namun dirasa sudah babak belur, akhirnya si Markus memberikan mobilnya dan mereka pun menuju Right Arm. Singkat cerita, mereka telah memasuki kawasan Right Arm. Namun sepertinya mereka terlambat. Terlihat jalan sudah diblok sehingga mereka turun dari mobil dan mengecek kendaraan, barangkali ada barang yang bisa diambil. Tiba-tiba suara tembakan membuat mereka panik. Ternyata tempat itu sudah dijaga. Ini ulah si Markus karena telah memberikan rute ke tempat ini. Salah satunya cara adalah Thomas dan kawan-kawan harus mengalihkan perhatian dengan melemparkan bom sebagai umpan. Namun setelah mereka siap, datanglah salah satu anggota Right Arm yang membuat upaya mengalihkan perhatian pun gagal. Baiknya salah satu dari mereka mengenal Aris, yang membuat Thomas dan kawan-kawan selamat. Aris? Dan mereka dibawa ke markas Right Arm. Setelah sampai, mereka dikenalkan oleh ketua Right Arm. Ia bernama Vince. Dan Brenda tiba-tiba merasakan efek dari gigitan zombie yang membuat suasana menjadi tegang. Nyaris saja Brenda mau ditembak. Datanglah salah satu mantan dokter yang dulu pernah bekerja dengan Thomas bersama-sama di perusahaan itu. Dokter itu mengungkapkan Brenda masih bisa tertolong karena ada sumbernya, yaitu Thomas. Bisa dibilang Thomas adalah salah satu yang bisa menghentikan
zombie dengan darahnya. Thomas memberikan darahnya untuk kesembuhan Brenda dan alhasil Brenda pulih dan membaik. Ayahnya Brenda sangat berterima kasih kepada Thomas karena telah menyelamatkan putrinya. Di sana terlihat Teresa yang sedang melihat Brenda membaik berkat darahnya. Suasana di Rag-Am seperti kamp penampungan, sangat tenang dan damai. Min-ho, Newt, dan Thomas sedang berbincang di sore hari, namun Thomas tidak melihat Teresa. Ia sedang menyendiri, lalu Thomas datang untuk menemaninya. Dalam diskusinya, Thomas merasa aneh dengan Teresa, dan benar. Dari kejauhan datanglah beberapa helikopter dan pesawat induk. Lalu Teresa berkata, Why I did it. "Yap, Teresa mengkhianati mereka." Goblok! Ia memanfaatkan radio genggamannya untuk memanggil Jensen. Gua nyinyir melihat momen ini, greget juga. Tapi kalau gak gini gak rame. Kembali ke topik, helikopter memporak-porandakan tempat itu. Semua orang berlindung, ada yang melawan dan ada juga yang tertangkap. Terjadi tembak-tembakan yang membuat Rag-Am terpojok dan semua disandra termasuk Min-ho dan Newt. Karena Thomas telat, ia selamat dan Brenda bersama ayahnya mengajak Thomas untuk pergi meninggalkan tempat ini. Namun berat bagi Thomas dan ia memutuskan untuk tidak pergi meninggalkan teman-temannya. Nah, kece abis nih Thomas. Mendengar keputusan itu, Brenda dan ayahnya pergi. Namun mereka tak sengaja meninggalkan tas yang isinya sebuah bom, membuat Thomas memiliki ide. Semua Rag-Am disandra dan akan dibawa ke markasnya. Terbilang operasinya cukup sukses. Ketika Jensen mencari Thomas, lalu Thomas datang dan berkata, I'm tired of running. ketika semua sandera akan dibawa, Thomas mengeluarkan rencananya dengan membom dirinya sendiri. Min-ho, Newt mendekatkan diri kayak begini nih. Tenang bro, lebih baik kita mati bersama-sama daripada harus tertangkap. We're with you, Thomas. Jujur sih gue suka dengan karakternya si Thomas. Setiap kawannya tinggi, berawal dari perjuangan bersama-sama demi perubahan. Dalam hitungan yang mau ketiga, tiba-tiba datanglah Brenda dan ayahnya. Membuat semua sandera memanfaatkan momen ini untuk melawan. Terjadi tembak-tembakan yang membuat Rag-Am unggul, namun dengan konsekuensi si Min-ho tertembak dan tertangkap, yang membuat Thomas berteriak dan tidak terima. Dan mereka berhasil membawa Min-ho. Perasaan campur aduk, mengingat mereka bersama-sama, membangun bersama, berlari bersama-sama. Di pagi hari terlihat tempat sudah tak karuan. Banyak korban berjatuhan dan semua berantakan. Sayang sekali mereka harus memulai dari nol. Namun berbeda dengan Thomas, ia akan pergi menolong Min-ho. Semua orang mendengarkan pendapat Thomas. Thomas di sini berhasil mencuri perhatian mereka dengan percaya diri yang membuat mereka menuruti keinginan Thomas. Karena ini bukan masalah Min-ho. Mereka tidak akan pernah berhenti mengejar kita. Begitupun kita. Kita tidak akan pernah berhenti untuk membalas mereka, ujarnya. Dan film pun selesai. I'm gonna kill Ava Page. Nah teman-teman, ada pelajaran yang bisa diambil dalam film ini. Carilah teman seperti Thomas. Seburuk apapun kamu akan dihargai. Dan kamu tidak akan kesepian bila mana kamu terjatuh. Dia akan tersenyum ketika kamu membutuhkannya. Film yang menarik dan membuat greget ini cukup diacungi jempol. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya undur diri. Salam.